Shalom saudara yang dikasihi Tuhan. Senang sekali berjumpa kembali di dalam acara Lebih Dekat. Acara ini saya berikan nama Lebih Dekat karena merupakan salah satu bentuk dari kerinduan saya supaya kita semuanya itu menjadi lebih dekat lagi kepada Tuhan. Amin. Topik Lebih Dekat hari ini adalah mengenai doa. Nah, saya yakin saudara semuanya sudah sangat familiar dengan kata doa. Kira-kira apa yang terbersih di pikiran saudara ketika mendengar kata doa? Ya, beberapa terpikir bahwa doa adalah sebuah tindakan melipat tangan, menutup mata, seperti yang diajarkan oleh guru-guru sekolah minggu kita. Sebagian lagi berpikiran bahwa doa itu sebuah acara. Misalnya, sebelum ibadah dimulai dengan doa dulu susunannya. Lalu setelah itu masuk ke pujian penyembahan. Lalu setelah itu masuk ke doa syafaat. Lalu setelah itu masuk ke doa sebelum firman. Atau barangkali di dalam komsel atau komunitas sel, bahwa yuk semuanya dimulai dengan doa terlebih dahulu. Lalu setelah itu doa syafaat, saling mendoakan. Lalu setelah itu acaranya sebelum sharing-sharing dengan doa sebelum sharing, sebelum firman Tuhan. Atau beberapa lagi berpikiran bahwa doa itu ya sebuah ritual atau sebuah tindakan yang sudah refleks, sudah dididik oleh orang tua, bahwa sebelum makan kita doa dulu. Ya saudara, banyak sekali pandangan mengenai doa. Namun saudara, yang perlu kita pahami adalah bahwa doa itu tidak sebatas dengan sebuah ritual. Doa itu tidak sebatas hanya sebagai sebuah susunan acara, tetapi jauh dari itu. Doa itu merupakan sebuah hubungan intim kita dengan Allah. Doa itu merupakan komunikasi dua arah antara kita dengan Allah. Doa itu merupakan sebuah gaya hidup di mana kita memiliki hubungan yang dekat, yang intim dengan Allah. Jadi doa itu kita berbicara kepada Allah, lalu Allah mendengarkan, lalu Tuhan berbicara kepada kita mendengarkan, dan kita melakukan apa yang Tuhan inginkan di dalam kehidupan kita. Mari kita baca sama-sama di dalam Matius 6 ayat 1. Matius 6 ayat 1. Ini pesan Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Ingatlah, jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Karena jika demikian, kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Tuhan Yesus memulai dari kata ingatlah. Mengapa dia memulai dari kata ingatlah? Karena seringkali kita itu lupa mengenai apa yang akan dia sampaikan ini. Yaitu apa? Jangan kamu melakukan kewajiban agamamu di hadapan orang supaya dilihat mereka. Ini berbicara mengenai sikap hati. Ini berbicara mengenai motivasi awal kita. Contoh, kalau kita berbicara mengenai doa, biarlah motivasi kita itu murni, ingin dekat dengan Allah, ingin berbicara dengan Allah, ingin berkomunikasi dengan Allah. Jangan sampai kita memiliki motivasi berdoa supaya dilihat orang. Contoh, ketika kita ditunjuk untuk berdoa pada waktu ibadah atau berdoa pada waktu di komsel atau komunitas sel, lalu kita kadang berpikir, wah, yang penting doaku kalimatnya harus bagus, yang indah, supaya orang lihat itu, wah, doanya bagus ya, wah, orang ini pintar berdoa ya, gitu. Nah, Tuhan tidak suka hal itu. Tuhan ingin kita memiliki motivasi yang benar. Karena Yesus bilang apa? Kamu tidak beroleh upah dari Bapamu yang di surga. Mari kita lanjutkan di dalam ayat 5. Matius 6 ayat 5. Yesus bilang gini, dan apabila kamu berdoa, janganlah berdoa seperti orang munafik. Mereka suka mengucapkan doanya dengan berdiri dalam rumah-rumah ibadat dan pada tikungan-tikungan jalan raya supaya mereka dilihat orang. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya mereka sudah mendapatkan upah. Ini Tuhan Yesus berbicara mengenai orang-orang Farisi, karena mereka itu suka mengucapkan doanya dengan berdiri di rumah-rumah ibadat dan pada tikungan jalan raya. Perhatikan,
ini tidak berbicara mengenai tempat di mana kita berdoa, tapi ini berbicara mengenai motivasi dalam berdoa. Yang pertama, mengucapkan doa berdiri dalam rumah-rumah ibadat. Itu kadang-kadang orang berdoa satu hanya sebatas ritual saja. Yang kedua, supaya dilihat orang. Lalu, dan pada tikungan jalan raya. Kita semua tahu bahwa tikungan jalan raya itu sebuah tempat yang paling banyak dilalui orang. Jika demikian halnya, maka orang tersebut sedang berdoa kepada manusia, bukan ditujukan kepada Allah sebenarnya. Dan Yesus menegur keras-keras di dalam ayat 5 ini, janganlah berdoa seperti orang munafik. Artinya apa? Di luarnya sepertinya berdoa, tetapi di dalam tidak memiliki motivasi yang benar. Bisa jadi orang Farisi ini yang Tuhan Yesus bilang munafik, dia berdoanya itu hanya sekedar ketika di rumah ibadat saja atau pada tikungan jalan raya saja, namun tidak memiliki doa pribadi di rumah. Doa tidak menjadi gaya hidupnya. Ini yang Tuhan Yesus bilang munafik. Sehingga kalau dilihat orang sepertinya, wah, orang ini rajin berdoa ya, orang ini doanya hebat, orang ini doanya pintar. Tetapi di hadapan Tuhan itu nol besar. Karena bagi Tuhan Yesus, doa itu merupakan sebuah hubungan pribadi yang dekat dengan Allah. Doa bukan sekedar ritualitas belaka. Mari kita lanjutkan apa yang Tuhan Yesus sampaikan mengenai doa di dalam ayat 6. Tetapi jika engkau berdoa, masuklah ke dalam kamarmu, tutuplah pintu, dan berdoalah kepada Bapamu yang ada di tempat tersembunyi. Maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Perhatikan, ada kalimat masuklah ke dalam kamarmu. Lagi-lagi ini Tuhan Yesus tidak sedang berbicara mengenai tempat. Barangkali nanti ada di antara saudara yang menyampaikan kepada saya, Pak, saya nggak bisa berdoa, Pak. Loh, mengapa? Ya karena rumah saya kecil, nggak punya kamar. Padahal Tuhan Yesus bilang kalau berdoa itu harus masuk ke dalam kamar. Perhatikan baik-baik, maksud kamar itu apa? Seperti kita ketahui bersama-sama saudara, kamar itu kan sebuah ruangan atau tempat yang privasi, yang sangat pribadi. Kalau rumah itu tentu ada ruang tamu biasanya. Ruang tamu itu untuk tamu-tamu yang datang boleh masuk. Tetapi ada sebuah ruang pribadi yang orang lain di luar keluarga inti kita, bahkan di luar kita suami dan istri, itu boleh masuk ke dalam kamar. Karena apa? Di dalam kamar itu biasanya ada benda-benda yang sangat pribadi yang kita simpan. Barangkali perhiasan, barangkali ada hal-hal lain yang orang lain gak perlu tahu. Lalu yang berikutnya, kamar itu sebuah tempat di mana suami istri itu menjadi dekat satu sama lain. Jadi kamar itu berbicara mengenai sebuah hubungan pribadi. Dengan kata lain, Yesus ingin berkata, kalau kita berdoa, kita harus memiliki pola pikir bahwa doa itu merupakan sebuah hal yang bersifat pribadi antara kita dengan Allah. Lalu Yesus bilang apa lagi? Tutuplah pintu dan berdoalah kepada Bapamu yang tersembunyi. Doa perlu menjadi gaya hidup, bukan sesuatu yang perlu kita pamer-pamerkan. Doa itu harus menjadi sesuatu yang natural, sebuah tempat di mana kita dan Bapamu di surga itu bertemu secara pribadi. Saudaraku, Bapa rindu memiliki keintiman dan kedekatan dengan saudara dan saya. Maka firman-Nya mengatakan, maka Bapamu yang melihat yang tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Nah, berapa banyak orang yang merasa bahwa saya sudah berdoa, kok mana doa saya tidak dijawab. Saya sudah berdoa, mana jawaban Tuhan.
Saudaraku, sebenarnya bukan Tuhan tidak mendengar, sebenarnya bukan Tuhan tidak membalas, tapi salah satu faktornya adalah ya ini, sikap hati kita saat berdoa. Mari kita lanjutkan di dalam ayat 7. Doa itu harus seperti apa? Yesus bilang apa? Lagi pula dalam doamu itu janganlah kamu bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Mereka menyangka bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Doa itu jangan bertele-tele. Doa itu tidak tergantung oleh banyaknya kata-kata. Saya seringkali mendengar ketika ada seorang saudara ditunjuk untuk berdoa, yuk berdoa, lalu dia bilang, wah jangan saya dong, saya tidak pintar ngomong, saya tidak pintar berdoa, yang berdoa Pak Pendeta saja, yang berdoa biar si A, si B saja, karena pintar ngomong. Saudara, doa itu tidak tergantung kata-kata, tapi doa berbicara mengenai sikap hati. Karena Bapa itu melihat hati. Seringkali ketika saya berdoa kepada Bapa, kadang-kadang saya tidak menggunakan kata-kata yang indah-indah. Saya cuma bilang ini, Bapa, thank you ya hari ini. Kadang-kadang kalau saya sedang ingin bersyukur pun saya cuma bilang, Tuhan, terima kasih. Tidak banyak kata-kata. Atau ketika saya sedang dalam persoalan pun, saya kadang-kadang hanya bilang, Tuhan tolong, ini gimana? Kadang-kadang kalau doa pun Anda boleh kok berterus terang pada Bapa. Misalnya, saudara tersinggung dengan perkataan orang lain. Kadang-kadang kan orang pikir gini, kalau berdoa, ya Bapa, dibikin indah gitu loh. Ampunilah dia, sebab dia tidak tahu apa yang ia lakukan. Padahal dalam hatinya, jengkel ya. Nah, kalau misalnya saudara sedang kalut pikiran, saudara sedang jengkel, ngomong aja, Bapak, saya jengkel nih dengan omongan orang ini. Tolong aku Bapak, terus terang aja, nggak apa-apa. Loh, sama Bapak itu kan sebuah hubungan yang intim, sama seperti kita dengan orang tua kita. Kalau ngomong kan tidak perlu kita buat-buat, harus ada protokoler, ya kan? Nah, kalau saudara sedang punya persoalan, misalnya persoalan keuangan misalnya, jangan berdoa, ya Bapa, pencipta langit dan bumi, aku percaya Engkau yang sangat berkuasa, berkat-Mu berlimpah. Padahal hatimu tidak sedang ingin ngomong itu. Kalau hatimu cuma ingin ngomong, Tuhan tolong, aku sedang kekurangan, Tuhan tolong, aku butuh makan, ngomong aja nggak apa-apa, apa adanya. Nanti kita akan lihat ya, bahwa Yesus itu mengajarkan kita untuk menyebut Tuhan itu Bapa. Ya, di dalam ayat 6 ini kan Yesus bilang, dalam ayat 6 tadi apa? Maka Bapamu yang melihat tersembunyi akan membalasnya padamu. Bapa. Saudara bayangkan kalau saudara punya anak, lalu anak saudara ingin ngomong, Mah, Pah, mau makan. Tentu dia tidak mungkin, Papa yang baik, Mama yang baik, terima kasih untuk kasih karuniamu, aku ingin makan. Kan tidak perlu kan ya. Saya punya anak, kalau mau makan dengan ngomong aja, Pak makan, Pak buatin susu, ya ngomong aja. Sama seperti papamu. Ya, di dalam ayat 7 ini bilang apa? Jangan bertele-tele seperti kebiasaan orang yang tidak mengenal Allah. Nah ini, doa itu harus didasari dengan pengenalan akan Allah, bahwa Allah itu Bapa. Kita mengenal Allah, siapa Allah kita. Dia Bapa yang baik, dia Bapa yang mau mendengarkan kita. Tidak ada birokrasi ketika kita ingin menyampaikan sesuatu pada Bapa. Dan karena doa itu dasarnya adalah pengenalan akan Bapa, maka doa itu tidak sekedar pas waktu makan minum aja. Dan doa itu tidak sekedar pas punya masalah baru datang, tetapi setiap saat berdoalah. Berdoa itu kalau pas, tapi Pak, saya lagi nggak ada topik untuk doa Pak. Ya enggak apa-apa, berdoa aja, cuman ngomong. Saya juga sering cuman kadang duduk diam ngomong, Bapak, terima kasih ya, Engkau baik banget. Bapak, terima kasih nih perlindunganmu. Boleh nggak? Boleh dong. Orang doa itu komunikasi antara kita dengan Allah. Bapak, apa kehendakmu untuk hari ini aku lakukan? Bapak, apa yang harus aku lakukan hari ini? Bapak, aku pengen ini, boleh enggak? Boleh enggak? Ya boleh. Kita berbicara
seperti itu. Dasarnya adalah apa? Pengenalan akan Allah. Nah, ayat 7 ini Yesus menekankan mereka, yaitu siapa? Tujuannya salah satunya adalah orang Farisi. Lalu berikutnya, mereka ini berbicara mengenai orang-orang munafik. Mereka ini juga berbicara mengenai orang-orang yang memiliki pandangan yang salah tentang doa. Ya, mereka ini menyangka. Nah, ini banyak salah paham ya, bahwa karena banyaknya kata-kata, doanya akan dikabulkan. Saudara, pengabulan doa oleh Bapa tidak tergantung banyaknya kata-kata, dan tidak tergantung susunan kata-kata. Sebab firman-Nya juga mengatakan apa? Dia mengerti isi hatimu. Amin. Amin. Mulai hari ini bangun gaya hidup berdoa. Berdoa bukan sebuah acara, tapi berdoa itu merupakan salah satu bentuk hubungan kedekatan kita dengan Allah. Doa dasarnya adalah pengenalan kita dengan Allah. Mari kita lanjutkan. Lalu kalau berdoa seperti apa? Ayat 8. Jadi janganlah kamu seperti mereka, kata Yesus. Karena apa? Seperti mereka seperti apa tadi? Munafik. Seperti apa tadi? Ingin dilihat orang. Seperti apa tadi? Menyusun kata-kata ya supaya makin banyak kata-katanya. Mereka berpikir doanya akan dikabulkan. Tapi Yesus bilang, jangan seperti itu. Karena apa? Bapamu, perhatikan, Yesus bilang apa? Bapa. Doa itu kan kita berdoa pada Bapa. Karena Bapamu mengetahui apa yang kamu perlukan sebelum kamu minta kepadanya. Banyak orang menyusun yang indah-indah. Bapa, misalnya dia lagi tersinggung, seperti saya sampaikan tadi sama orang lain, Bapa, ampunilah dia, karena dia tidak tahu apa yang dia lakukan. Padahal dalam hati kita jengkel, dan dalam hati kita tidak mau mengampuni. Nah, saudara, Bapak tahu isi hatimu. Kalau kita sedang punya masalah juga, Bapak tahu sebenarnya yang kamu perlukan. Bahkan sebelum kamu doa, bahkan sebelum saudara itu berdoa minta pada Bapak, Bapak sudah tahu. Cuma kadang-kadang Bapak ingin kita tuh berdoa supaya apa? Kita dekat sama dia, berkomunikasi dong. Kalau kita sebagai ayah atau sebagai ibu lah, tentu pengen anak-anak kita itu memiliki komunikasi yang baik, yang dekat, yang intim dengan kita, betul nggak? Bahkan kadang-kadang kalau di rumah, saya punya anak 3, ya, itu kadang-kadang kita ngomongin hal-hal yang kadang nggak penting kok, betul nggak? Kadang hal-hal yang tidak perlu formalitas kan, hal-hal yang sepertinya nggak penting, hal-hal yang ya asal ngomong aja, kita ngobrol aja ya, sama Bapak juga gitu. Oke, lalu apa kata Tuhan Yesus sebenarnya mengenai doa? Apa yang harus dilakukan nih? Mengenai doa yang benar itu seperti apa? Nah, ini doa Bapa kami di dalam ayat 9. Nah, lagi-lagi kalau kita berbicara doa Bapa kami, ini jangan dijadikan semacam mantra. Yang penting hafalan aja, enggak. Tapi doa Bapa kami itu berbicara mengenai sikap hati yang benar, bagaimana kita berdoa kepada Bapa. Mari kita akan baca di dalam ayat 9, Matius 6 ayat 9. Karena itu, kata Tuhan Yesus nih, karena itu, nah, berdoalah demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Pertama, Bapa, bicara mengenai hubungan kita dengan Bapa kita, ada di surga, dikuduskanlah namamu. Kita respect sebagai Bapa. Lalu ayat 10, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Kita merindukan Tuhan. Kita merindukan supaya di dalam kehidupan kita itu kehendak Tuhan yang terjadi, bukan kehendak kita, bukan keinginan kita. Tetapi dalam berdoa kita juga perlu mengetahui isi hati Bapa. Tuhan inginnya apa? Lalu ayat 11, berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Tuhan ingin kita bergaul karib dengannya. Tuhan ingin kita bergantung kepadanya, bahkan day to day, dari hari ke sehari. Karena itu Yesus mengajarkan makanan secukupnya.
Yesus nggak ngajarkan berikanlah kepada kami misalnya kekayaan yang luar biasa, tapi Yesus ngajarin apa? Makanan yang secukupnya. Dua hal. Makanan itu berbicara mengenai kebutuhan pokok, mengenai apa yang kita perlukan secukupnya. Jadi jangan serakah, secukupnya. Supaya apa? Nanti kita datang lagi pada Bapa, kita berdoa setiap saat. Amin. Lalu ayat 12, saudara. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, di dalam berdoa juga kita mengingat akan kesalahan kita, lalu kita menyadari bahwa kita itu sebenarnya orang berdosa yang sudah ditebus oleh Tuhan Yesus. Yang menarik adalah Yesus mengajarkan kita untuk sadar, ampuni kami seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Berdoa memiliki sikap hati yang benar, selain kepada Allah, kita juga kepada orang lain. Kita memiliki hati yang mau mengampuni, tidak punya kebencian. Sudah perhatikan, doa tidak sekedar acara kan, tapi doa merupakan hubungan kita dengan Bapa. Lalu berikutnya apa? Doa itu juga berbicara mengenai nantinya apa? Kualitas rohani. Kita menjadi orang yang tidak menyimpan kebencian, orang yang menaruh kasih. Amin. Haleluya. Lalu ayat 13. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Nah, penekanan saya di sini, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pada akhirnya, doa itu juga pengakuan kita bahwa Allah itu Allah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan, bahwa kehidupan kita itu harus memuliakan Allah. Jadi Bapak Ibu, jadi saudara, saya simpulkan kembali. Yang pertama, dalam Matius 6 ini ya, bahwa ketika kita berdoa itu memiliki motivasi yang benar. Jangan sekedar supaya dilihat oleh orang. Lalu yang kedua, kalau kita berdoa, kita perlu ingat, masuk ke dalam kamar, tutup pintu, berdoa pada Bapa yang tersembunyi. Artinya doa itu merupakan gaya hidup, hubungan pribadi intim kita dengan Bapa kita. Doa tidak sekedar kita minta-minta, doa tidak sekedar ritual, doa tidak sekedar susunan acara saja, tapi doa merupakan hubungan pribadi. Ingat, kamar ini merupakan tempat yang sangat pribadi. Bahkan tidak boleh orang tahu. Kalau berdoa kadang tidak perlu dipamer-pamerkan. Ya, lalu berikutnya, yang ketiga, kalau berdoa itu tidak perlu bertele-tele. Sampaikan isi hatimu apa adanya pada Bapa, sebab Bapa itu menyukai kemurnian hati. Sebab Bapa itu sudah tahu apa yang kita perlukan. Itu ayat 8. Ya, lalu yang terakhir, Yesus mengajarkan kita apa? Doa Bapa kami. Nah, ini penting. Doa Bapa kami bukan sekedar ritual, tapi doa Bapa kami merupakan sebuah sikap hati saat kita berdoa. Seperti apa? Jadi yang pertama, doa Bapa kami itu hubungan kita dengan Bapa. Lalu kita memfokuskan pada apa yang menjadi kehendak Allah. Lalu doa juga, di dalam doa itu kita ingat, berikan pada kami makanan yang secukupnya. Kita tidak egois dan istilahnya itu tidak serakah. Dan yang paling penting, doa itu juga berbicara mengenai bagaimana dalam kehidupan ini kita memiliki kerinduan supaya Bapa dimuliakan di dalam kehidupan kita. Amin. Mari kita berdoa. Bapa, kami ucap syukur buat hari ini Tuhan, kami sudah belajar mengenai doa. Ajar kami ya Bapa, bahwa di dalam doa kami memiliki kemurnian hati dan motivasi yang benar di hadapan Engkau. Buat saudara-saudara kami yang di luar sana yang sedang mendengarkan acara ini, kami berdoa, biarlah saudara-saudara kami ini memiliki hubungan doa yang baik dengan Tuhan, hubungan yang dekat dengan Tuhan. Bagi saudara semuanya saat ini yang selama ini jauh dari Tuhan, silakan taruh tanganmu di dada
dan ikuti doa saya. Bapa, saat ini saya jauh dari Bapa. Aku berdoa Bapa, mulai hari ini aku ingin memiliki hubungan yang dekat dengan Bapa. Haleluya. Terima kasih Bapa, buat saudara kami yang sakit juga Engkau pulihkan, Engkau sembuhkan. Kami percaya Engkau berkati mereka semuanya. Di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, biarlah firman Tuhan hari ini menjadi rema dalam kehidupan kami. Terima kasih. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami ucap syukur dan berdoa. Haleluya. Amin. Tuhan Yesus memberkati.